Nah, oke, tonton guys, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai update-annya pemain-pemain timnas U23 yang ini menurut saya ada beberapa pemain yang sangat patut dicontoh. Nah, salah satunya ini mungkin kita selalu memberikan kredit ya dan juga apresiasi kepada sosok Nathan Choaon. Permainnya sebenarnya tidak dominan ya, seperti sosok Rafael Struijk. Kemudian tidak dominan seperti Hernando Ari ataupun Ivar Yener, kemudian Marcelino, tidak sedominan itu. Tetapi bagaimana geraknya, kemudian cara dia membuka ruang, cara dia untuk membuild up serangan. Itu jarang sekali pemain-pemain kita yang memiliki naluri seperti Nathan Choaon. Di balik semua itu ya, apa yang sudah dilakukan Nathan di Piala Asia, saya dapat menyimpulkan bahwa pemain ini ternyata berjuang bukan hanya dari segi skillnya saja, tetapi ada perasaan yang sangat mendalam secara emosional yang ini ya sudah ditanamkan dari ayahnya. Nah, ini menurut saya pembahasan ini jarang ya dikulik ya oleh beberapa konten dan menurut saya ini saya akan membahas mengenai hal ini karena menurut saya ini penting untuk disampaikan kepada subscriber dan juga pecinta timnas Indonesia. Oke, jangan lupa untuk bangun channel ini ya. Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, Nathan Choaon ini memang ketika dia dibesarkan ya, dia selalu mengidolakan Lionel Messi. Dan dia pun beranggapan bahwa sebenarnya awalnya dia ingin mengikuti jejak ayahnya ya. Yang dalam hal ini bukan atlet sepak bola, tetapi ketika ayahnya melihat potensi ya dirinya ketika masih kecil ya. Ternyata ayahnya tahu bahwa sebenarnya ini anak ini memang passionnya sepertinya sepak bola sehingga dirinya kemudian ya menjadi bagian beberapa akademi di Belanda. Kemudian ketika menginjak usia 15 tahun baru dia bergabung bersama Akademi Excelsior Rotterdam. Dan ini adalah cikal bakal sosok Nathan. Kemudian ya Nathan Choaon ini potensinya ya kalau dikali ya ketika dirinya bergabung bersama Excelsior itu sangat luar biasa. Usianya kemarin ya di tahun 2019 dia masih sangat relatif muda, masih 17 tahun ya. Dan dia pun saat itu juga sudah mampu untuk debut di tim utama. Bahkan di satu musimnya ya, itu sangat sensasional. Dia selalu menjadi starter dan dia selalu menjadi pemain penting di lini belakang. Nah, tidak butuh waktu lama ya, akhirnya Swansea pun di tahun 2021 ya, 2021 awal itu mengontraknya. Jadi sangat wajar jika ya di masa 2019-2020 dia sangat berkembang pesat di Excelsior. Kemudian dirinya ya mampu untuk bisa ya membuat Swansea City, membuat akademi dan juga tim scouting dari Swansea City untuk mengontrak dirinya 4 tahun. Dan saat ini masih berjalan kontraknya dan dia pun sebenarnya untuk potensi ya dipanggil oleh timnas Belanda itu masih ada. Karena usianya masih relatif muda sekali untuk Natanjo. Tetapi kalau saya lihat ya pembahasan lebih jauh bahwa sang kakek dan juga nenek dari Natanjo ini adalah seorang pahlawan ya. Dia adalah tentara kemerdekaan ya yang memang ketika masa itu ya banyak beberapa dari penduduk Indonesia itu karena agresi militer dan juga beberapa alasan itu memang dia ke negara-negara Eropa termasuk Belanda. Dan menurut saya apa yang ditanamkan dari sang ayah, keluarganya, itu sudah membuktikan bahwa Nathan Choaon ini ya dia selalu ya sangat konsisten ketika membela timnas Indonesia dan itu dibuktikan ya di setiap laga. Bahkan di laga terakhir kemarin ya bagaimana penyelamatan Nathan Choaon ketika tendangan ya yang memang mendatar ke bawah ya
yang tidak bisa lagi diselamatkan oleh Hernando Ari, ternyata masih ada sosok Nathan Choaon di sana. Padahal kalau dibilang ya, pemain ini sebenarnya pemain yang saat ini oleh Sintayong itu ditempatkan di posisi tengah. Dan hanya karena sosok Rizky Ridho kemarin kartu merah, dia harus kembali lagi ke posisi aslinya. Padahal dia sudah bagus sekali di lini tengah Indonesia. Nah, ini membuktikan bahwa dia adalah multi posisi. Di balik semua itu, pengorbanannya sangat luar biasa. Dia harus mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh PSSI dan juga membantu PSSI untuk meyakinkan klub untuk melepas dirinya. Nah, ini menurut saya sebuah pengorbanan dan hal yang sangat luar biasa ya. Semenjak konten ini saya buat ya, nanti malam Henry Finn ini akan bermain melawan Almer City. Nah, secara kebutuhan tim ya saat ini memang ya, semenjak dibantai 8-0 oleh PSV ya. Ini menurut saya Henry Finn ini sangat membutuhkan sosok seperti Nathan Choaon. Karena apa ya? Melawan Almer City ini bisa dikatakan tim tingkat bawah. Ya, tim tingkat bawah dan saat ini Nathan Choaon itu ingin mengembalikan kepercayaannya bersama klub. Karena apa? Itu juga akan menentukan masa depannya di Swansea City. Kalau dia berkembang di SC Henry Finn, ya, otomatis ketika kembali ke Swansea dia masih memiliki kemungkinan untuk bisa menjadi starter atau pemain penting karena dari segi jam terbangnya sudah dapat. Karena dia adalah pemain muda. Jadi wajar jika saat ini Swansea meminjamkan dirinya dan Swansea saat ini fokus dengan pemain-pemain yang mantan ya. Ini pemain-pemain Liga Inggris ya. Jadi wajar dan persaingan Liga Inggris pun juga sangat ketat. Ini terbukti sekali. Nah, artinya ya di sini kalau dilihat ya perjuangan dari sosok Nathan ini berbeda. Jadi ya dalam hal ini bukan berarti saya lebih memfokuskan kemudian dalam hal ini meninggikan Nathan saja, tetapi perjuangannya ya untuk membela timnas Indonesia dia harus mengorbankan ya. Mungkin dalam hal ini mungkin bisa dibilang kurang lebih 1 bulan ya mengorbankan bagaimana karirnya terlebih dahulu di Eropa. Kemudian dia mungkin ada dalam tanda kutip ya mungkin ada beberapa stigma negatif ya. Ya menurut saya ini adalah pengorbanan ya bagaimana dia serius ketika dipanggil oleh negara dan ini menurut saya sangat langka. Jarang kita memiliki pemain yang memang dari segi nasionalisme kemudian sikap ya itu seperti Nathan Choaon. Orangnya sangat pendiam, kemudian tidak terlalu aktif di media sosial. Kemudian dirinya juga selalu menerima ya apa yang menjadi kritikan dan juga saran, serta dirinya memang memiliki ya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap timnas Indonesia. Itu menurut saya selain dirinya memang memiliki kualitas di atas lapangan, di luar lapangan sosok Nathan Chow ini memang patut untuk bisa menjadi teladan bagi para pemain timnas Indonesia dan juga generasi muda timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Nathan Chow ini? Apa yang bisa kalian petik ya dari penampilan Nathan, kemudian kepribadian Nathan selama dia menjadi bagian dari Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.